Om Swastiastu, kami dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi yaitu penyusunan program perancangan bangunan. Sebelum kami presentasi, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami dulu. Next. Yang pertama, Kadek Dwi Pramana Putra, NIM 002. Yang kedua, Made Edi Cahyadi, 010. Yang ketiga, Iketut Wahyuwadi Brata, 011. Nak Agung Gede Lanang Pratnyana, 012. Ti Gede Adi Setia Dharma, 020. Ti Putu Soni Pradana, 044. Ti Made Panji Raditya Dikaresta, 052. Yang pertama, penyusunan program ruang. Program ruang. Program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi, berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku penyelenggaraan kegiatan. Next. Pembagian penyusunan program ruang. Yang pertama ada jenis dan kebutuhan ruang. Di sini yang pertama pilar manajer. Jenis kebutuhan yang pertama bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pilar cemara. Kebutuhan ruangnya kamar tidur, kamar mandi, living room, dining room, kitchen, toilet tamu, BBQ area, dan kolam renang, dan seterusnya. Next. Yang kedua ada asisten manajer. Jenis kegiatannya mengkoordinasikan tugas staf. Kebutuhan ruangnya kamar tidur, kamar mandi, living room, dining room, kitchen, toilet tamu, BBQ area, kolam renang. Jenis dan selanjutnya bisa dilihat di tabel. Yang nomor 3 ada koki. Bisa dilihat di tabel. Next. Yang keempat ada housekeeper. Jenis kegiatannya yang pertama melayani kebutuhan setiap tamu. Kebutuhan ruangnya living room, dining room, kitchen, BBQ area, kolam renang, dan gudang. Yang nomor 5 ada garden and pool. Bisa dilihat di tabel. Yang keenam ada security. Jenis kegiatannya yang pertama ada menjaga keamanan villa baik siang maupun malam hari. Kebutuhan ruangnya pos jaga, parkir, dan seterusnya. Next. Yang ketujuh ada baby sister. Jenis kegiatannya bisa dilihat di tabel. Yang ke-8 ada Moses. Jenis kegiatannya bisa dilihat di tabel. Ya, selanjutnya ada driver yang nomor 9. Jenis kegiatan yang pertama mengantar tamu ke tujuan yang diinginkan. Kebutuhan ruangnya living room dan office. Yang selanjutnya ada yang ke-10 yaitu customer atau pengunjung. Jenis kegiatannya berlibur dan rekreasi. Kebutuhan ruangnya kamar tidur, living room, dining room, kitchen, toilet tamu, BBQ area, kolam renang. Next. Yang selanjutnya ada hubungan ruang. Hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara satu dengan yang lain, didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan. Bisa dilihat seperti tabel yang berada di samping. Yang hijau berarti dekat, yang kuning berarti sedang, yang merah berarti jauh. Next, selanjutnya ada besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan syarat ruang. Yang pertama ada kamar tidur. Kapasitasnya kamar tidur untuk 2 orang. Total luas menjadi 16 meter persegi. Furniture yang dibutuhkan 1 bed, 2 nakas, 1 meja TV, lemari, dan meja rias. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan oleh presentasi dari Panji. Yang kedua ada kamar mandi. Besaran ruang itu kapasitasnya 2 orang. Total luasannya 9 meter persegi. Jadi untuk furniturnya membutuhkan 1 toilet, 1 wastafel, bathtub, dan shower. Lanjut di. Yang ketiga ada living room. Besaran ruang kapasitas 8 orang. Total luasannya 33,6 meter persegi. Yang dibutuhkan ruangannya 2 sofa double, 1 sofa single, 1 meja, 1 lemari hias. Next.
Yang keempat ada dining room. Besaran ruang kapasitas 5-10 orang. Jadi untuk total luasannya 34,6 meter persegi. Furniturnya ada 1 meja makan, 10 kursi, 1 lemari. Next. Yang kelima ada kitchen. Besaran ruang kapasitas 2 orang. Total luasannya jadinya 15 meter persegi. Untuk furniturnya 1 kitchen, set, 1 meja bar, 1 kompor, zinc. Lanjut. Yang keenam ada BBQ area. Besaran ruang kapasitas 2 orang. Luasannya 5,2 meter persegi. Untuk furniturnya ada 1 panggangan. Next. Yang ketujuh ada kolam renang. Besaran ruang kapasitas 5 orang. Untuk total luasannya 30 meter persegi. Untuk furniturnya tidak dicantumkan. Next. Dek kolam kapasitas 4 orang. Total luasannya 11,2 meter persegi. Untuk furniturnya 4 daybed dan 4 payung. Next. Yang 9 ada toilet tamu. Besaran ruang kapasitas 1 orang. Jadi total luasannya 4,5 meter persegi. Furniturnya 1 toilet dan 1 wastafel. Yang 10 ada gudang, kapasitas 1 orang. Untuk total luasannya 6,5 meter persegi. Furniturnya rak. Next. 11 ada pos jaga. Kapasitas 2 orang. Untuk total luasannya 5,2 meter persegi. Furniturnya 1 meja, 1 kursi, 1 zinc, 1 toilet, 1 wastafel. Next. Yang terakhir ada parkir. Untuk besaran ruangnya ada kapasitas 10 orang. Hanya 5. Untuk total luasannya 30 meter persegi. Yang kedua ada mobil. 1 mobil. Diasumsikan 4 orang. Kapasitas 4 orang. 1 mobil. Untuk total luasannya 20 meter persegi untuk mobil. Dan untuk total luasannya parkirnya 50 meter persegi. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Office, yang ke-13, office. Besaran ruang kapasitas 5 orang. Total luasan 14 meter persegi. Furniture, 1 meja, 1 kursi, 1 sofa. Next. Yang ke-14, toilet office. Besaran ruang kapasitas 1 orang. Total luasan 2,6 meter persegi. Furniturnya 1 toilet, 1 wastafel. Next. Selanjutnya, organisasi ruang. Organisasi ruang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatan, jenis ruang, kelompok dan ruang, dan hubungan ruangnya. Di sebelah sudah tertera tabelnya. Sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang adalah alur pergerakan dari seluruh kegiatan tanpa atau menggunakan moda transportasi. Di sebelah sudah tertera strukturnya. Next. Transformasi program ruang ke dalam skematik desain. Yang pertama, luas lahan. Lokasi lahan untuk Villa Cemara ini terletak di Jalan Cemara Semawang, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Sanur, Bali. Luas site villa ini adalah 7.500 meter persegi. Di bawah sudah tertera denahnya. Selanjutnya, luas lahan terbangun. Sudah tertera luas lahan terbangunnya. Zonasi site. Di bawah sudah tertera. Susunan ruang. Sekian dari presentasi kelompok saya. Ucapkan terima kasih.